Saudara, 3 pekan usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran bersiap menyusun komposisi kabinet. Namun muncul wacana penambahan kementerian menjadi 40. Kita simak jumlah menteri di kabinet sebelumnya. Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden keempat Abdurrahman Wahid punya 35 menteri. Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden kelima Megawati Soekarno Putri punya 30 menteri. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2 yang dipimpin Presiden ke-6 SBY punya 34 menteri. Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo juga punya 34 menteri. Namun, bila hendak menambah jumlah kementerian, maka harus ada penyesuaian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pasal 13, pembentukan kementerian harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan tugas. Pasal 15 menyebutkan jumlah kementerian paling banyak 34. Apa yang jadi alasan wacana penambahan kementerian ini kemudian muncul? Dan kementerian apa yang dinilai perlu ditambah? Kita akan bahas setelah tayangan ini. Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga 40. Presiden Joko Widodo mengaku tidak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. Jokowi tegaskan soal susunan kabinet pemerintahan seharusnya ditanyakan kepada presiden terpilih. Pak, di kabinet yang akan datang ada usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Yang menurut Bapak apakah boleh ada masukan dari Bapak, Pak? Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Kalau ada masalah boleh ada tanya ke saya. Tidak boleh ada. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang wacana menambah jumlah kementerian menjadi 40 masih digodok. Gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo. Nanti ya masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai penambahan kementerian di Kabinet Prabowo bukan suatu masalah. Habib menilai semakin banyak kementerian akan semakin bagus. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Kalau saya pribadi, karena gini, saya 5 tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Sementara Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyatakan mendukung wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo jika itu yang terbaik untuk rakyat. Pak Presiden lah, kita pokoknya yang terbaik buat bangsa, buat negara, buat rakyat kita dukung. Pak Projo menawarkan nggak Pak? Enggak lah, kita enggak. Ya, gini, setiap perkembangan itu memerlukan adjustment kan. Kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Untuk menambah jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian, yakni total sebanyak 34 kementerian. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut wacana penambahan kementerian tidak efektif. Ferry menyebut hal itu hanya jadi upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Dengan pengalaman ketatanegaraan kita, beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis
kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Kita cermati negara-negara besar dengan sistem presidensial seperti Amerika, Brazil, dan lain-lain, ada upaya yang berbanding tidak setara dengan apa yang kita gagas. Ferry juga menyebut negara dengan wilayah yang lebih luas seperti Amerika Serikat justru hanya memiliki 13 hingga 16 orang menteri. Ini jadi gambaran membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Tim Liputan Kompas TV.